Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, mahasiswa pendidikan kimia semester 2 Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Pada pertemuan yang pertama ini, Ibu ingin memaparkan sedikit terkait pengantar penelitian yang di dalamnya Ibu ingin menyampaikan landasan-landasan mengapa seseorang itu sebagai akademisi perlu melakukan penelitian. Dasar-dasar itu sebenarnya sudah tertuang 1400 tahun yang lalu di dalam ayat Al-Quran. Itulah sebabnya maka beberapa peneliti setelah Rasulullah wafat itu mulai bermunculan karena dasar yang mereka gunakan adalah Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah, tuntutan manusia untuk melakukan penelitian itu sudah disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Akan dibacakan dalam ayat ini, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi laayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya malam dan siang, kemudian bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ada banyak kalimat-kalimat kunci dari ayat ini. Di antaranya adalah penciptaan langit dan bumi. Itu kita diminta untuk merenungkan, mengkaji di balik penciptaan langit dan bumi. Kemudian silih bergantinya malam dan siang. Mengapa malam itu hanya bisa kita lihat rembulan? Kalau siang yang bisa kita lihat adalah matahari yang berjalan. Kemudian matahari itu muncul dari arah timur dan kemudian tenggelam di sebelah barat. Termasuk bahtera yang berlayar di laut. Yang kita lihat dari situ akan muncul inspirasi bagi manusia, yakni menciptakan kapal. Dan kapal itu ketika diciptakan, itu pun untuk kepentingan manusia. Kemudian Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi. Padahal jika bumi itu tanpa adanya air, tentu akan kering kerontang. Kemudian di bumi yang subur itu akan tumbuh di situ segala jenis tanaman, segala jenis hewan. Kemudian yang berikutnya pengisaran angin, bergeraknya angin dan awan. Itu pun juga dikendalikan antara langit dan bumi. Lalu di akhir ayat itu disampaikan apa? Yakni kita diminta untuk memikirkan. Maka selalu muncul banyak ayat afala ta'lamun, afala ta'qilun. Dan ayat berikutnya surat Al-An'am ayat yang ke-38,
Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum ma faradna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Jadi binatang-binatang yang ada di bumi ini, kemudian muncul ilmu zoologi, ilmu botani, dan burung itu akan muncul ilmu-ilmu yang lebih detail lagi. Dan binatang-binatang pun aneka ragam wujudnya, aneka ragam bentuknya, dan aneka ragam sifatnya. Demikian pula tumbuh-tumbuhan, itu beraneka macam bentuknya, semua tersedia untuk kebutuhan manusia. Kemudian burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, ini telah menginspirasi manusia sehingga lahirlah adanya pesawat terbang. Dan pesawat terbang itu kalau kita cermati adalah terinspirasi oleh burung-burung yang terbang. Jadi inilah beberapa ayat Al-Quran sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu, yang kemudian manusia ketika muncul pesawat terbang itu pun juga belum lama. Ayat yang lain tentang teknologi yang sekarang ini berkembang sangat pesat, baik itu teknologi komunikasi, munculnya internet yang itu tanpa ada batasan. Batas jarak manusia begitu sangat dekat, seperti tanpa jarak. Kita di sini pun kita bisa melihat belahan dunia yang nun jauh di sana, bermil-mil jauhnya. Juga munculnya satelit yang bisa menembus langit, kemudian menuju ke bulan, dan bahkan beberapa di antara sudah singgah ke bulan mencari apa yang ada di dalam bulan itu. Demikian pula di lautan muncullah manusia ingin menggali lebih dalam apa yang ada di bumi itu. Dan ini semuanya sudah tertuang dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi wan fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Jadi kita itu mampu menembus langit dan bumi. Kekuatan di sini diartikan adalah ilmu. Dengan ilmu itulah kemudian manusia bisa menembus langit. Kemudian juga bentangan alam dunia yang sangat luas ini tanpa jarak melalui internet yang ada. Itu kita bisa melihat dimanapun, belahan dimanapun dunia itu berada. Kemudian pengemboran minyak bumi itu banyak dihasilkan dari ditembus di belahan bumi yang jauh sekali, yang sangat dalam sekali, manusia bisa menemukan minyak bumi. Ini adalah pengejawantahan, pemaknaan dari surat Ar-Rahman ayat 33 ini. Semuanya ini menjadi dasar anak-anakku semuanya di dalam memahami segala sesuatu. Itu penelitian menjadi suatu tuntutan. Karena apa? Karena melalui penelitian itu, dalam penelitian itu ada suatu metodologi yang semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan nilai-nilainya. Berikutnya adalah konsep dasar penelitian.
Kita semuanya sering mungkin tanpa kita sadari, sesungguhnya manusia itu sudah melakukan suatu penelitian. Suatu contoh, orang tua kita dulu menemukan suatu jenis masakan, tetapi tentu masakan yang didapatkannya itu dari hasil uji coba yang mungkin tidak hanya sekali. Dan kita temukan beberapa rempah-rempah, dan rempah-rempah itu masing-masing memiliki kekhasan dan ciri termasuk sifat yang tidak sama. Dan manusia ketika kemudian memadukannya menjadi sebuah masakan adalah suatu hasil uji coba dari beberapa puluh tahun yang lalu mungkin oleh nenek moyang kita. Sehingga kita bisa menggunakan rempah-rempah yang ada untuk kepentingan masakan dan sebagainya. Bahkan dari rempah-rempah pun beberapa orang tua kita dahulu, nenek moyang kita sudah mengembangkannya menjadi sesuatu yang bermanfaat, yakni menjadi jamu. Nah, jamu-jamu yang muncul ini pun tentu bukan serta-merta hadir tanpa suatu uji coba. Pasti itu melalui suatu kegiatan aktivitas uji coba yang dilakukan orang tua kita dahulu. Sementara kita sekarang tinggal menikmati dan mengikutinya, yang kemudian kita lakukan pengembangan. Maka muncul air mancur, jamu air mancur, jamu jago. Itu tidak lepas dari temuan-temuan orang tua kita terdahulu. Berikutnya adalah kita sekarang melihat bagi orang tua kita sudah sering pernah melakukannya, yakni membajak di sawah. Orang ketika pertama kali membajak itu masih menggunakan manual, menggunakan sapi. Bahkan didorong pakai tenaga manusia dan didorong tenaga sapi dibantu tenaga manusia. Dalam perkembangannya akhirnya muncul traktor, pakai tenaga diesel. Dalam perkembangannya berikutnya, dulu ketika tenaga diesel itu manusia masih menggunakan tenaganya dengan didorong. Namun sekarang cukup mudah dan simpel. Kita cukup menaik di dalam suatu motor, kemudian yang di belakangnya itu ada semacam alat untuk mengolah, membajak sawah. Nah, fenomena alam di atas yang kita cermati, baik itu ketika orang tua kita menemukan jamu, menemukan menu masakan, juga orang tua kita itu ketika membajak sawah dengan beberapa perkembangan, tidak lepas dari pengalaman, experience, penalaran, reasoning, juga penelitian atau research. Jadi pada hakikatnya manusia orang tua kita itu sudah melakukan penelitian. Meskipun penelitian itu tidak diwujudkan dalam suatu metodologi yang runtuh dan sistematis, tapi sudah melakukan suatu penelitian berdasarkan pengalaman yang orang tua kita itu lakukan. Nah, kalau kita lihat juga satu botol ini, satu gelas, ada air, ada sedotan. Tentu kita semuanya akan tertarik pada bidang mana kita itu tertarik. Ini membutuhkan dorongan dalam hati manusia masing-masing orang yang tidak akan sama. Mungkin ketika orang itu melihat gelas yang isinya air dan ada botolnya ini, mungkin tertarik di gelasnya, mungkin tertarik di gelembung-gelembung udaranya, mungkin tertarik pula dengan sedotannya, mungkin tertarik pula dengan isi airnya. Nah, ketertarikan ini, rasa ingin tahu ini, rasa ingin mempelajari lebih dalam, tentu bisa memunculkan beraneka macam hasil-hasil penelitian dan kajian. Yang menarik sesungguhnya, di lingkungan sekitar kita itu banyak kita temukan hal-hal yang semacam ini. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya apa saja itu bisa kita lakukan suatu kajian penelitian. Bisa kita analisis. Nah, rasa ingin tahu ini tentu masing-masing orang itu akan berkembang seiring dengan pemahaman, pengetahuan yang dimilikinya, seiring dengan pendidikan yang dikenyamnya, juga dengan perkembangan pertumbuhan usia. Maka akan muncul dalam diri manusia itu, yakni apa? Rasa ingin tahu itu akan memunculkan satu kegiatan yang dinamis.
yang aktif, yang progresif, kemudian makan apa? Rasa ingin tahu itu memunculkan hal-hal yang baru dan lain-lain. Jadi seiring perkembangan dan pertumbuhan manusia itu, masing-masing orang pasti ada aktivitas yang dilakukan, progresivitas yang dilakukan oleh manusia tentu akan beragam. Nah inilah semakin tinggi ilmu yang kita kuasai, pengetahuan yang kita pahami, maka penggunaan apa saja selalu didasarkan dengan suatu pendekatan yang ilmiah. Dasar riset itu terdiri dua kata, yakni re itu kembali, to research mencari kembali. Research sendiri adalah mencari kembali, menjelajah atau menemukan makna. Nah, dua kata ini menjadi research, maka akan muncul mencari kembali. Itulah sebabnya research itu tidak akan pernah berhenti selama bumi ini masih bisa dikali, selama kiamat itu belum terjadi. Maka kegiatan aktivitas riset itu akan selalu dilakukan oleh manusia untuk memperoleh suatu pemahaman yang lebih lengkap. Termasuk kali ini anakku semuanya, kita fenomena yang kita hadapi terkait dengan virus corona. Maka virus corona itu sebuah persoalan. Nah, persoalan itu ternyata akhirnya menurut manusia ingin memecahkannya. Rasa ingin memecahkan itu kemudian muncullah kegiatan aktivitas riset. Hasil riset itu untuk siapa? Untuk kemaslahatan manusia, untuk kepentingan manusia. Seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal penyampaian mata kuliah ini, bahwa Al-Quran itu disampaikan dari surah Al-Baqarah tadi, kepentingan riset itu adalah kembali untuk kemakmuran alam, untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Ada terkait dengan pengertian penelitian itu banyak kita temukan di beberapa literatur. Seperti misalnya Person itu tahun 46, menurut beliau bahwa pengertian penelitian adalah pencarian atas sesuatu atau inquiry secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. John tahun 49 menyampaikan bahwa penelitian adalah pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu. Di sini ada beberapa kata kunci, yakni pencarian fakta, metode objektif, dan hubungan antar fakta, dan hasil adalah dihasilkan dalil atau hukum. Woody tahun 72 menyampaikan bahwa suatu penelitian adalah suatu metode untuk menemukan sebuah pemikiran kritis yang meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan yang diambil untuk menentukan apakah kesimpulan tersebut cocok dengan hipotesis. Ada beberapa kata kunci di sini, yakni metode, menemukan, masalah, hipotesis, kesimpulan, pengujian, dan kemudian itu adalah untuk menjawab tentang hipotesis yang diajukan. Menurut Donald Airy, penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa kata kunci di sini, yakni pendekatan ilmiah, suatu masalah, memperoleh informasi, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Demikian pula Hillway, penelitian adalah suatu metode studi yang bersifat hati-hati dan mendalam dari segala bentuk fakta yang dapat dipercaya atas masalah tertentu
guna membuat pemecahan masalah. Di sini ada beberapa kata kunci: metode studi, kemudian hati-hati dan mendalam, kemudian ada fakta yang dapat dipercaya, ada masalah yang kemudian dipecahkan. Winarno menyampaikan bahwa penelitian adalah kegiatan ilmiah mengumpulkan pengetahuan baru yang bersumber dari primer dengan tekanan tujuan pada penemuan prinsip-prinsip umum serta mengadakan ramalan generalisasi di luar sampel yang diteliti. Di sini ada beberapa kata kunci, yakni kegiatan ilmiah. Kemudian kegiatan ilmiah itu adalah mengumpulkan pengetahuan baru dengan dari datanya dari sumber yang primer. Kemudian penekanannya apa? Untuk menemukan, menentukan, menjawab tujuan dan prinsip-prinsip yang dilakukan secara ilmiah, dan hasilnya itu bisa digeneralisasikan. Sutrisno Hadi menyampaikan bahwa penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha itu dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, kata-kata kunci itu bisa sesungguhnya anak-anakku semua temukan pula dari beberapa pengertian-pengertian yang lain. Sanapia Faisal menyampaikan bahwa penelitian adalah suatu aktivitas dalam menelaah suatu problem dengan menggunakan metode ilmiah secara tertata dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang dapat diandalkan kebenarannya mengenai dunia alam dan dunia sosial. Ada beberapa kata kunci di sini, yakni aktivitas, suatu aktivitas, yakni apa? Menjawab problem yang ada. Problem itu dijawab dengan menggunakan suatu metode ilmiah. Metode ilmiah itu suatu aktivitas yang tertata dan sistematis. Yakni untuk apa? Menemukan pengetahuan baru yang bisa diandalkan kebenarannya. Surjono Sukanto menyampaikan bahwa kegiatan penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Di sini ada beberapa kata kunci, yakni kegiatan ilmiah. Kemudian ketika melakukan kegiatan ilmiah itu dasarnya adalah ada analisis dan juga ada kalanya konstruksi. Dan semuanya dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Artinya menggunakan suatu metodologi penelitian. Yang semuanya itu adalah tujuannya mengungkapkan kebenaran. Sebagai apa? Sebagai manifestasi keinginan manusia. Winarno menyampaikan di situ suatu metode studi yang bersifat hati-hati, mendalam, dari segala bentuk fakta yang dipercaya atas masalah tertentu guna membuat pemecahan masalah. Ada kata kunci, ada pemecahan masalah, bisa dipercaya, ada fakta-fakta, dan ada aktivitas metodologi. Sugiono menyampaikan penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada kata kunci di sini, yakni cara ilmiah mendapatkan data dalam rangka apa? Menyelesaikan berdasarkan tujuan dan ada kegunaan yang dituju. Nah, dari beberapa pengertian di atas dan anak-anakku semuanya
dipersilahkan untuk pula membaca pengertian-pengertian para ahli yang terdahulu lainnya. Dari beberapa pengertian di atas, ada tugas yang anakku harus selesaikan. Saya bacakan, tugasnya adalah buatlah pengertian penelitian menurut saudara, berdasarkan pengertian dari beberapa ahli. Tidak harus yang saya sampaikan di atas dalam PowerPoint, dipersilahkan saudara itu menemukan pengertian-pengertian lain di luar PowerPoint yang saya sampaikan. Caranya adalah yang pertama, tentukan kata kunci dari beberapa pengertian penelitian yang saudara pilih. Yang kedua, buatlah pengertian kesimpulan baru berdasarkan kata kunci yang telah saudara pilih. Yang ketiga, mahasiswa diberi kesempatan mengeksplorasi tugas di atas dengan berbagai cara penyajian dan penyampaian. Saudara boleh membuat bentuk leaflet, boleh membuat bentuk poster, boleh dibuat dalam bentuk apa saja, video atau mungkin YouTube yang Anda kreativitas itu boleh Anda sampaikan, Anda sebarluaskan melalui berbagai media yang Anda miliki. Mungkin Facebook, IG, Twitter atau yang lainnya. Nah, selain itu, tugas yang telah Anda buat dikirimkan ke e-learning FMI Pak Unimus pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan pada pertemuan yang pertama. Selain itu, tugas akan kita diskusikan bersama dalam grup WA sebagai presentasi pada pertemuan yang kedua. Demikian tugas yang harus saudara selesaikan. Selamat mengerjakan. Demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.